Selamat datang di Suara Jermanesia. Oke, kembali lagi di episode kedua. Ya, betul. Di podcast kita, di episode kedua ini kita bakal ngebahas tentang belajar bahasa. Ya, Bahasa apa? Bahasa kalbu. Bahasa Kamu tahu bahasa kalbu? Bahasa pemrogramming. Oke, ya. Podcast ini selesai di sini. Ya. Oke. Ini menjadi tech podcast tentang programming dan apps dan hal IT. Salah. Bahasa masing-masing, bahasa dari sudut pandangku. Padang. Sudut pandang. Dari nasi padangku itu bahasa Indonesia, dan dari nasi padangmu. Dari sudut pandangku, bahasa Jerman. Oke, terus juga susu. Kenapa belajar bahasa Indonesia? Kalian tahu episode ini akan sangat serius. Iya, karena dari awal ini sangat serius. Jadi, oke, kita harus serius. Ya, mungkin belajar bahasa Jerman itu akan lebih menarik untuk kalian, teman-teman. Tapi mungkin aku juga mau ceritakan tentang cerita belajar bahasa Indonesiaku. Jadi kamu mau duluan? Mau cerita tentang? Ya, mungkin aku duluan. Aku di episode yang lalu, aku juga ceritakan aku pertama kali ke Indonesia, aku pergi ke Bali. Hanya untuk wisatawan aja. Hanya untuk berwisata. Ya. Dan karena aku vegetarian, aku tidak makan daging, dan aku juga ada alergi kacang tanah. Itu kata pertamaku yang aku harus belajar untuk pesan makanan. Kamu belajar itu dari mana? Dari Google Translate. Aku lupa. Sebenarnya ada Google Translate. Google Translate cukup bagus untuk bahasa Indonesia. Iya, aku pikir ya. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tuh. Tapi jangan, mungkin dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia itu akan sedikit aneh. Iya, pakai Google Translate. Ya, dengan bahasa Jerman itu selalu akan aneh. Ya, betul. Ya. Tapi jadi aku belajar, karena orang tidak paham vegetarian itu apa. Aku paham. Ya, kamu paham. Tapi mungkin ibu-ibu warung mereka terlalu yakin maksudku apa. Aku bilang, tanpa daging, tanpa ikan, tanpa ayam, tanpa sapi, tanpa bakso. Ya, di kami kalau kamu bilang tanpa daging itu cuma daging sapi. Kamu harus bilang tanpa daging sapi, daging ayam, daging ikan, dan selanjutnya. Dan di Bali juga tanpa babi. Oh ya. Ya. Kamu nggak makan babi? Hah? Oh ya, kamu vegetarian. Aku lupa. Itu haram. Oh ya, itu haram, jadi nggak bisa makan babi. Silakan. Dan tapi kalau makan daging aku tidak akan mati, tapi kacang tanah itu lebih berbahaya. Tapi dulu aku berpikir kata kacang tanah itu hanya kacang, dan aku selalu bilang aku tidak bisa makan kacang, dan mereka bilang semua kacang. Semua kacang. Mereka menjawab kamu nggak bisa makan tempe. Oh ya, tempe itu dari kacang kedelai. Kedelai. Tapi tentu saja aku bisa makan itu. Tapi aku bilang kacang, dan mereka kamu gak bisa makan di sini. Semuanya ada kacang. Kacang buncis, kacang panjang. Ya, itu kacang. Kacang merah, dan aku harus belajar dulu bilang kacang tanah. Ya, tapi dari dulu aku berpikir bahasa Indonesia itu cukup mudah untuk belajar dibandingkan dengan bahasa Asia lain. Misalnya aku pernah mencoba belajar bahasa Cina, dan waktu aku main ke Nepal, aku juga mencoba belajar bahasa Nepal, tapi sangat susah juga. Jadi kamu merasa bahasa Indonesia lebih gampang dari bahasa yang lain? Ya, pasti, karena sudah hanya sebagai wisatawan. Aku juga merasa aku bisa berbahasa sedikit dengan mudah. Iya, betul. Itu sangat bermotivasi aku. Itu sangat memotivasi. Aku merasa bermotivasi. Ya. Aku merasa termotivasi. Kita belajar bahasa saat ini. Selalu belajar. Untuk kembali ke Indonesia. Mungkin setelah aku dulu di Indonesia 1 bulan sebagai turis, dan setelah itu aku ke India dan
kamu ke India juga untuk belajar bahasa atau untuk liburan aja? Liburan aja dan belajar meditasi juga. Oke. Dan mungkin aku akan ceritakan tentang itu di episode selanjutnya. Atau kita punya episode khusus tentang meditasi. Atau meditasi berdoa, bla bla bla. Seperti itu. Dan aku memutuskan mau kembali ke Indonesia. Tapi waktu itu aku sudah merasa bosan dengan hanya main-main, hanya cuma liburan aja. Cuma liburan dan aku mau kerja lagi, tapi belum pulang. Jadi aku mulai kerja sebagai guru sukarelawan. Oke, itu menarik. Ya, dulu di Vietnam juga untuk mengajari bahasa pada Kamu mengajar bahasa di Vietnam maksudmu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris di Vietnam, oke. Aku di Vietnam mengajar bahasa Inggris pada murid-murid Vietnam, oke. Di 2 sekolah bahasa Inggris di sana. Dan itu sangat menyenangkan, tapi aku latar belakang itu sains. Kamu engineer. Aku kuliah engineering dan aku lakukan penelitian fisika dan kimia di universitas. Dan aku merasa aku lebih mau mengajar di bidang sains atau matematika. Dan aku sangat beruntung. Aku ada teman yang adalah guru di sebuah sekolah internasional di Jogja. Oke. Dan kamu mengajar di sekolah itu? Ya, dan dia undangku datang ke Jogja lagi dan mengajar bersama dia. Jadi aku di sana mengajar sains dan matematika juga selama 2 bulan. Oke, itu kamu mengajar hanya sebagai sukarelawan? Atau kamu mengajar, maksudku kamu dikasih juga gaji oleh sekolah itu? Sukarelawan. Pada akhir mereka kasih sedikit uang. Sedikit uang, tapi aku sebelum aku gak tahu mereka akan lakukan itu. Jadi kamu nggak tahu sama sekali kalau mereka akan kasih uang? Ya, aku daftar sebagai guru sukarelawan. Dan karena itu sekolah internasional, mereka memakai bahasa Inggris. Dan aku bisa memakai bahasa Inggris untuk mengajar. Tapi sambil aku tinggal di sana, aku mau belajar bahasa Indonesia dan aku merasa seru bahasa itu. Kamu merasa tertarik untuk belajar, maksudmu? Iya, tertarik untuk belajar karena bahasa itu cukup mudah dan aku berpikir dalam waktu pendek aku juga bisa mencapai banyak kata. dan aku tinggal di kos. Anak kosan, halo. Kos-kosan. Kamu anak kosan mana? Gang mana? Aku tidak akan menjelaskan itu. Oke. Tapi di Sleman, di utara. Sleman Utara. Kenapa kamu takut kosanmu diserbu orang atau? Ya, aku berpikir nanti mungkin Pak Kosku akan marah kalau ada ribuan orang yang mau tinggal di kosnya. Dia nggak akan marah, mungkin dia akan sangat senang kamu bantu promosikan kosan dia. Ya, aku akan minta sponsorship dari dia dulu ya. Iya, betul. Anyway, di kos itu aku tidak ada teman bule lain. Jadi apa di kosan itu? Ada satu orang Jerman lain, tapi orang Jerman. Ya, tapi kami tidak pernah berbicara atau bertemu. Orang Jerman itu nggak mau bertemu dengan orang Jerman lagi kalau di negara lain. Betul sekali. Mereka ada di negara lain karena mereka lari dari rakyat mereka. Tapi itu berbeda dengan aku. Kalau aku ke Jerman, aku mau bertemu orang Indonesia. Ya, kalau aku ke Jerman, aku juga mau bertemu orang Indonesia. Ya, betul. Iya. Dan aku bisa belajar bahasa dari teman indukku, dari murid-muridku, dan juga dari banyak tukang konstruksi. Karena kosku masih cukup baru dan mereka masih bangun lagi menyanyikan lagu. Ya, mereka lagi bangun beberapa kamar lain dan banyak tukang konstruksi. Tidak mungkin 6 orang ya, itu lumayan banyak. Ya, dan mereka selalu sangat bahagia sangat senang ada orang bule yang bisa sedikit bahasa Indonesia. Mereka merasa bangga. Sepertinya. Ya, aku juga. Aku selalu merasa bangga kalau ada orang asing yang bisa bicara bahasa Indonesia. Ya, dan mereka penasaran sekali dan mereka selalu bertanya tentang
hidupku di Indonesia dan juga hidup di Jerman dan budaya Jerman gimana itu di Jerman, dan mereka selalu bilang, oh apakah ada itu di Jerman, misalnya aku beli nanas dan mereka, oh kamu beli nanas. Nggak ada, di Jerman cuma ada kentang. Pertama kali kamu makan nanas? Ne. Dan, di Jerman juga ada nanas? Juga ada. Wow. Ya di Jerman juga ada nanas, tapi nggak ada pohon nanas. Udah? Betul, semua diimportasi. Itulah kenapa harga mahal. Ya, betul. Ya, dan ya itu secara aku belajar bahasa Indonesia dan mungkin sudah setelah mungkin 3 bulan, aku merasa aku bisa punya pembahasan sederhana. Oke, jadi setelah 3 bulan belajar bahasa Indonesia, kamu merasa kamu bisa berbincang dengan orang lain, perbincangan sehari-hari yang daily. Betul, dan aku merasa aku bisa menjelaskan semua niatku. Mungkin aku belum tahu semua kosakata, tapi sudah bisa bisa menjelaskan memakai kata-kata lain. Tapi mungkin selama 3 bulan lagi setelah itu, aku merasa frustasi karena aku tidak bisa paham orang lain. Jadi aku bisa berbicara dan mereka... Ya, itu mungkin yang sering jadi masalah. Kamu mengerti tapi kamu... aku tidak mengerti. Kamu bisa... Aku bisa berbahasa. Tapi kamu nggak ngerti kalau orang ngomong. Cukup cepat. Dan orang berpikir, dia sudah bisa bahasa dengan lancar. Dan mereka ngobrol. Aku tidak paham karena terlalu cepat. Atau dialek Jawa yang berat. Atau... kamu tinggal di Jawa Tengah. Dan biasanya orang-orang di sana masih, atau orang-orang tua mungkin masih sering menggunakan bahasa Jawa. Betul. Atau campur-campur. Dan banyak bahasa gaul yang aku belum tahu. Halo bro. Halo bro. Mboten nopo-nopo. Itu bahasa Jawa, bukan bahasa gaul. Oke, mboten nopo-nopo. Tapi mungkin setelah setengah tahun aku merasa, aku sudah paham. Tapi walaupun aku ini sudah tinggal di Jerman, aku merasa setelah kembali aku tetap belajar bahasa dan kemampuanku masih ditingkatkan. Dan itu juga karena kita sering ngobrol pakai bahasa Indonesia. Dan sebenarnya kami ketemu untuk belajar bahasa bersama sebagai language tandem. Genau. Richtig. Betul. Betul. Pertama kali ketemu itu untuk belajar bahasa. Aku mau belajar bahasa Jerman dan Susu mau belajar bahasa Indonesia. Jadi gimana dengan cerita kamu belajar bahasa Jerman? Mungkin motivasimu sedikit berbeda. Aku hanya mau ngobrol sama tukang konstruksi di kosku. Awalnya. Tapi cita-cita kamu lebih serius ya? Cita-cita aku mau... Nggak jadi. Oke. Awalnya, aku belajar bahasa Jerman itu pertama kali yang serius. Maksudku itu waktu aku kuliah. Itu sekitar semester 5 atau semester 6 aku ambil kursus atau sekolah bahasa di... Aku boleh sebut nama sekolahnya ya? Kalau mau ya. Ya, di Goethe Institut di Bandung, itu di Jalan Riau, aku ambil kelas bahasa Jerman. Nanti mereka harus bayar aku, bayar podcast ini untuk sponsor. Ya, tapi mereka udah terkenal. Jadi, aku ambil kelas bahasa di situ yang awalnya aku mau ke Jerman untuk lanjut master. Dan setelah 3 bulan belajar bahasa Jerman, aku skripsi, aku nggak belajar lagi. Aku lupa semua bahasa Jerman itu karena aku fokus dengan skripsiku dan aku juga dapat, aku nggak mau cerita itu tentang skripsiku. Dan setelah itu aku ke Jerman selama 3 bulan, itu Schengen visum, pakai visa Schengen area. Sebagai turis ke sini karena aku orangnya susah untuk adaptasi, jadi aku aku pikir aku akan ke sini dulu untuk lihat gimana keadaan di sini, untuk adaptasi di sini, apa aku akan bisa bertahan di sini. Kamu lihat keadaan buruk. Ya, aku lihat keadaan buruk, jadi aku belajar di sini juga di Sommerkurs di VHS.
Itu Volkshochschule. Volkshochschule itu nama Itu artinya sekolah masyarakat. sekolah masyarakat. Ini punya pemerintah apa? Ya mungkin Ya. yang punya pemerintah ya. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, banyak program di situ dan aku ambil juga kelas bahasa. Pas pertama kali aku datang ke sini, aku kira akan sama, oke, aku mau daftar sekolah bahasa. Ternyata aku harus tes terlebih dahulu. Aku nggak ada persiapan sama sekali. Dan aku diantar oleh kakakku, oleh Rendra. Dan dia bilang, oke, jetzt, du hast schon in Indonesien gelernt. Kamu udah pernah belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Jerman di Indonesia. Du musst jetzt Test machen. Okay, warum muss ich jetzt Test machen? Ich will noch ja lernen, wieder lernen. Ya, dan ya karena kamu pernah belajar, jadi kita akan lihat kemampuanmu saat ini. Oke, dan mereka tanya, oke, was hast du in Indonesia gelernt? Kamu belajar apa? Aku belajar nama-nama hari. Sonntag, Montag, dan petugas di VHS mereka tertawa. Oke, kamu A1 belajar nama hari ya. Aku belajar nama hari, aku belajar menghitung 1, 2, 3 und dann ich heiße, ich komme. Ja, sehr guter Schnitzel. Sehr guter. Dan mereka tertawa, oke, kita mungkin bisa ambil dari kelas yang paling bawah lagi, yang paling basic, karena itu kurang untuk di Jerman. Oke, aku ambil Sommerkurs, musim panas, kursus musim panas, selama 1,5 bulan. Dan aku merasa, oh wow, ini sangat jauh-jauh berbeda dari yang aku pelajari di Indonesia. Kita belajar dengan level yang sama, tapi yang aku pelajari di sini, itu mereka melelahkan. Ekspektasi lebih banyak. Ya, di sini belajar setiap Senin sampai Jumat aku ambil intensif kurs dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Jadi selama 4 jam atau 5 jam? 4 jam. 4 jam aku barusan ngitung. Selama 4 jam belajar dalam sehari itu aku merasa ya aku nggak mau belajar bahasa Jerman lagi pada awal-awal itu di A1 karena aku merasa oh ini basic tapi ini sangat susah. Dan aku juga pikir hal yang susah tentang belajar bahasa Jerman di level yang basic. Mereka berikan banyak konsep tata bahasa baru. Ya, gramatik. Dan kamu harus belajar banyak gramatik tapi masih belum bisa berbahasa ya. Mereka kasih banyak gramatik tanpa kamu tahu itu artinya apa atau arti dari katanya itu sendiri kamu nggak tahu dari vocabulary itu sendiri. Setelah itu ya itu sangat berbeda dari cara aku belajar bahasa. Aku hanya belajar kosakata ya karena di basic Jerman itu yang paling penting itu gramatiknya dan juga artikel der, die, das. Wo, where, was, wie, wem, where, dan seterusnya. Aku nggak mau sebutin itu. Lalu aku pulang ke Indonesia. Setelah itu, aku mau kembali ke Jerman. Aku harus kembali. Kenapa mau kembali? Karena aku masih penasaran. Karena apa aku masih bisa, maksudku apa aku akan bisa sampai di titik di mana aku benar-benar akan menyerah atau aku bisa lewatin itu dan aku bisa lanjut kuliah di sini. Iya. Kita cari cara. Untuk kuliah aku harus punya C1. Tingkatan yang paling tinggi kedua. Dan itu mungkin bisa menghabiskan waktu 1 tahun untuk belajar intensif. Itu tergantung dari orangnya tentu, gimana cepat atau tidaknya kita belajar. Terus juga karena aku belum bisa waktu itu, aku baru punya A1, aku memutuskan untuk ambil au pair ke Jerman. Karena au pair itu mereka cuma minta A1, sertifikat A1. Jadi aku ambil tes A1 di Bandung, aku lulus tes itu, aku ambil visa, dan aku dapat visa, aku ke Jerman, dan setelah itu di Jerman aku belajar bahasa lagi. Masih sampai sekarang. Dan mungkin... Tapi ini sebenarnya kamu sudah sangat fasih. Iya, mungkin, tapi aku merasa kalau untuk kuliah, apalagi yang kuliah engineer, aku nggak tahu untuk engineering, mungkin itu akan punya level bahasa yang berbeda. Itu kenapa mereka biasanya untuk universitas atau Hochschule, sekolah tinggi, Hochschule? Iya. Ya, itu semacam sekolah tinggi. Sebenarnya itu sama, Hochschule, universitas dalam bahasa Jerman itu sama. Itu sama, ya. Itu mereka minta C1 Hochschule oder Testdorf, itu tes Deutsch als Fremdsprache. Yeah. Itu mereka minta
kita punya sertifikat itu. Dan ada beberapa temanku yang ambil ujian itu mereka nggak lulus. Itu aku merasa oke. Aku nggak tahu apa aku akan bisa lulus itu di depan nanti atau enggak. Aku akan lihat nanti gimana. Dan juga yang paling penting dari belajar bahasa Jerman menurutku adalah praktek. Egal, terserah. Egal ob du falsch oder richtig ist. Terserah mau kamu benar. Harus berbicara. Kamu harus berbicara. Tidak bisa takut berbicara. Kalau kamu takut berbicara dan kalau mau tunggu sebelum aku mulai berbicara dengan orang di luar, aku harus tulis dulu. Semuanya sempurna dulu. Ya. Dan sebenarnya tata bahasa Jerman itu sesulit kalian tidak pernah akan sempurna. Jadi aku pikir juga. Ya, jadi seperti itu. Kalian harus keluar ke jalan dan ngobrol sama orang. Ya. Dan ada yang lucu, kalau misalnya aku ngomong sama orang Jerman atau dengan teman-teman atau bahkan dengan kamu, kalau aku tanya materi tentang was ist das denn? Was ist das denn? Orang Jerman tidak tahu. Orang Jerman nggak tahu itu. Jadi oke. Aku hanya berbicara bahasa Jerman, tapi aku nggak tidak belajar tahu teori tata bahasanya seperti apa. Mungkin tahu tapi nggak tahu itu disebutnya apa, itu namanya apa, seperti itu. Bahkan ada yang namanya peribahasa dalam bahasa Jerman. Aku waktu itu belajar peribahasa itu bilang waktu di dunia nggak akan cukup untuk belajar bahasa Jerman. Ja. Was ist das auf Deutsch? Weiß nicht, man hat nicht genug Zeit, um Deutsch zu lernen. Apakah itu dari Oscar Wilde? Aku pikir aku lupa. Ya, dia bilang kita nggak akan punya saking susahnya bahasa Jerman, jadi kita nggak akan punya waktu untuk belajar bahasa Jerman. Ya, orang Jerman selalu bilang Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ya, das ist bahasa Jerman, bahasa susah. Bahasa susah. Itu bahkan orang Jerman sendiri yang bilang, dan beberapa guruku juga bilang seperti itu. Bahkan, kita di B1 atau B2 dan guru-guru akan bilang seperti ini. Ya, warum lernen Sie denn Deutsch? Ya, kenapa kalian belajar bahasa Jerman? Kenapa kalian segila? Dan aku bilang, kalau kami nggak belajar bahasa Jerman, kalian nggak akan dapat gaji karena nggak punya pekerjaan lagi untuk mengajar. Itu kenapa mereka, kenapa kamu belajar bahasa Jerman? Udah tahu bahasa Jerman susah, kenapa tapi kamu masih mau belajar. Menderita? Kenapa cari penderitaan sendiri? Kenapa kalau di bahasa Indonesia, kenapa kamu gali kuburanmu sendiri? Ya, ini tidak adil. Bahasa Indonesia aku merasa lebih mudah dari bahasa Jerman. Itu sangat-sangat setuju. Iya. Aku sangat setuju. Namun, kalau di awal belajar bahasa Indonesia semua terlihat mudah. Tapi nanti kalau sudah bisa banyak kosakata, kamu menyadari ada mungkin 10 persamaan kata sinonim kata untuk setiap kata. Dan, itu juga di bahasa Jerman sama. Ya, juga. Dan aku juga bingung dengan konsep imbuhan. Aku berpikir aku paham imbuhan, tapi mungkin sudah selama 4 bulan aku ambil guru bahasa Indonesia online. Kamu belajar kamu bukan ambil, tapi kamu aku ambil dia. Ya, di bahasa Jerman itu ambil, tapi di bahasa Indonesia kamu belajar dengan guru online. Aku belajar dengan guru online dan aku menyadari aku ada banyak kesalahan tata bahasa selama ini yang aku belum tahu itu sama kesalahan. Dan dia baru mengajariku, nenek kamu gak bisa bilang seperti itu. Kamu tidak bisa pakai imbuhan di, harus memakai imbuhan ter. Atau kan in seperti itu. Aku ngerti itu. Banyak imbuhan memang. Sebelumnya orang selalu memahami aku, tapi sebenarnya kalimatku salah. Ya, itu termasuk aku juga. Kalau kamu ngomong, aku jarang membenarkan itu. Maksudku mengkoreksi itu. Karena aku merasa, aku ngerti apa yang kamu ucapin, jadi aku nggak perlu mengoreksi itu. Tapi ternyata itu adalah hal penting dalam belajar bahasa ini Indonesia. Kamu harus mengoreksiku. Ya, aku dari tadi koreksi kamu. Anyway, Dan
ya kamu benar, praktek itu yang paling Sangat penting. Aku merasa tanpa murid-muridku, tanpa tukang konstruksiku, aku tidak bisa. Oh, ini sedih. Aku bisa tidak bisa mulai belajar bahasa secepat ini. Dan kamu juga sangat beruntung kamu punya keluarga Jerman di sini. Ya, aku punya keluarga Jerman dan aku bertemu dengan teman-teman dari beberapa negara lain yang sama-sama di sini dan kebetulan ada dari mereka yang nggak bisa juga pakai bahasa Inggris dan kami mau nggak mau harus berbicara bahasa Jerman. Jadi oke, kalau misalnya kami udah stuck, udah nggak tahu lagi mau berbicara apa, kita pakai translate. Ya. Dan mungkin belajar dari anak kecil, misalnya. Oh ya, aku sangat senang itu. Dari murid-muridku juga, atau kamu dari keponakanku, aku bisa banyak belajar. Ya, itu sangat menyenangkan. Terus juga bahasa gaul. Bahasa gaul, ya. Ya, tapi di sini orang nggak banyak yang pakai bahasa. Apa di sini ada bahasa gaul? Aku belum tahu. Aku selalu memakai sedikit bahasa gaul, ya. Hey Alta. Hey Alta, tidak seperti itu. Oke. Ya, bahasa gaul dan juga dialek. Kita juga harus bahas dialek. Oh ya, dialek. Atau bahasa lokal. Mungkin, bahasa lokal. Kalau dalam di antara pulau-pulau atau daerah wilayah Indonesia, orang punya bahasa-bahasa lokal. Punya bahasa lokal sendiri-sendiri. Kayak Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, dan yang lainnya. Ya, dan aku selalu bingung di periode awal, di masa pertama. Di masa pertama aku mulai belajar bahasa Indonesia, dan aku tinggal di Sleman, di Jogja. Dan aku tidak pernah yakin apakah menggunakan bahasa Indonesia yang aku tidak paham atau mereka menggunakan bahasa sendiri. Jawa. Dan aku sering bingung dengan apa itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Dan kalau orang tidak mau aku paham mereka pakai bahasa Jawa. Khususnya di pasar. Oke. Aku minta potongan, tapi potongan harga. Tapi mereka bilang, kamu hanya bisa dapat potongan kalau bisa bahasa Jawa. Oke, dan kamu bahasa Jawa? Bisa pakai bahasa Jawa? Hanya beberapa kata. Bisa gede. Gede itu bahasa Jawa mungkin, tapi di Indonesia gede itu juga ada. Apalagi monggo. Ya, itu yang paling penting. Mboten nopo-nopo. Mboten nopo-nopo. Matur nuwun. Mungkin itu lombok ijo, sambal lombok ijo. Itu enak. Aku mau makan sambal. Nah, itu sudah semuanya. Dalam daerah di Jerman dan mungkin daerah Austria dan Switzerland ya. Swiss. Wie heißt das? Swiss. Ada banyak, mungkin tidak bahasa lokal, tapi dialek lokal. Apa itu dialek? Kalian nyebutnya itu dialek atau itu bahasa? Kami biasanya menyebut itu dialek. Walaupun perbedaan bisa sangat besar. Dan sebenarnya aku gak bisa paham dialek dari Bavaria atau dari Schweizerdeutsch. Aku tidak bisa juga nggak paham itu sama sekali. Ya. Dan kamu juga susah paham dialek lokal sini. Kölsch. Itu bahasa lokal atau dialek lokal dari kota Köln. Dan itu namanya sama dengan bir lokal. Betul. Bir juga bernama Kölsch. Aku udah cukup menyerah dengan Hochdeutsch, dengan bahasa Jerman yang bahasa tinggi. Bahasa Jerman tinggi. Bahasa Jerman tinggi maksudnya yang standar yang digunakan oleh semua orang, yang beku. Aku nggak mau belajar dialek seperti Kölsch atau yang tadi aku ceritakan dari Mainz, apa namanya? Mungkin Hessisch. Aku juga nggak mau belajar itu. Itu terdengar aneh dan juga bukan aneh buruk, tapi aku merasa aku belum pernah belajar kata-kata itu sama sekali, jadi aku nggak mengerti itu. Dan aku udah menyebut perbedaan bisa jauh dari bahasa Jerman. Itu sama juga dengan bahasa Indonesia. Aku bisa berikan, tapi
di Indonesia orang bilang itu bahasa sendiri. Ya, itu bahasa. Tapi di sini orang Itu bilang dialek. itu masih bahasa Jerman tapi Ya, dialek. dialek. Ya, Tapi betul. sebenarnya mungkin itu Mungkin sudah itu juga bisa menjadi dibilang bahasa. bahasa Aku pikir sendiri. karena punya kata yang berbeda. Ya, mungkin aku bisa berikan contoh Aha, silahkan. dalam bahasa Kölsch. Aku Mungkin. juga bisa. Oke. Oke, kamu bisa bilang, yang aku ya. bisa translate kan. Oke, kamu Tolong bilang, aku suka makan kentang. Oh, ich mag het aardappel zu essen. Wie bitte? Ich mag het aardappel. Nah, kentang dalam bahasa Jerman itu kartoffel. Kartoffel. Tapi dalam bahasa Kölsch itu apel tanah. Erdapel, karena Oke, itu di dalam berasal tanah. dari karena dalam bahasa Perancis itu juga pomme de terre itu apel tanah dan Perancis pernah menjajah daerah Jerman ini dan orang Köln dapat banyak frasa, banyak Kata dari Perancis. dan Ya. menerjemahkan itu ke dalam bahasa Jerman. Oke. Kentang itu Erdapel. Erdapfel. Oke, das ist Atau banana, pisang. pisang, itu bisa Apenschnitzel. Itu artinya schnitzel monyet. Ya, oke, itu menarik. Ya, Ya, oke. Sekarang kamu harus tahu arti ini. Aku mau ngomong pakai bahasa Minang. oke. Janlah malam-malam jo lalu kini lai. Lai. Oke, dan sekarang bahasa Sunda. Kang bade kemana? Kamu mungkin tahu ini. Ne, Kang bade kemana? enggak tahu. Oke, dan ya, kita skip. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Kang bade kemana itu Kang itu untuk seperti mas untuk panggilan ke laki-laki. Oke. Bade itu mau kemana itu kemana mau kemana. Mau ke tempat tidur. Iya. Genau. Oke. Ya, menarik ya belajar bahasa masing-masing. Ini sangat menarik. Dan sampai sekarang kami dua-duanya sudah cukup fasih dalam bahasa masing-masing dan Ya tentu dalam bahasa masing-masing. Maksudnya dalam bahasa yang kita pelajari masing-masing. ya Iya. dalam aku fasih bahasa Indonesia, kamu fasih bahasa Jerman. Aku belum fasih bahasa Jerman. Kamu sudah lebih fasih dalam bahasa Jerman Oke. dibandingkan aku dalam Kita bahasa nggak Indonesia. boleh berantem di sini. Oke. Ya Pak. Ya, Susu. jadi- Sorry. Mungkin kita akan bertanya 3 pertanyaan Iya. tentang topik belajar bahasa lagi. Mungkin yang pertama kita lagi tentang bahasa Jerman dan bahasa Indonesia ya, dua-duanya. Kamu berpikir aspek yang mana yang paling mudah dan yang paling susah tentang belajar bahasa Jerman? Menurutku yang paling susah itu gramatik. Oh, iya. Itu gramatik, itu tata bahasa, struktur bahasa ya. Dan juga yang paling mudah, aku nggak merasa ada yang mudah. Jadi semua bahasa Jerman itu susah. Maaf teman-teman. Jadi tolong dipikirkan lagi kalau mau belajar bahasa Jerman. Nah. Belajar bahasa Jerman itu menyenangkan. Terus kamu gimana? Yang paling mudah tentang bahasa Indonesia mungkin dari Bahasa gaul. mungkin itu yang paling susah. Oke, itu yang paling susah. Mungkin dari sudut pandang orang Jerman, kalian memakai aksara sama, Ya, jadi betul. aku tidak harus belajar aksara baru. Dan juga pengucapan cukup mudah Ya, untuk apa yang lidah ditulis, Jerman. yang tertulis itu yang dibaca. Ya, Itu hampir sama dengan di Jerman. Ya, betul. Jadi dibandingkan dengan bahasa Cina, Ya, jauh oke. lebih mudah. Dan ya, aku pikir itu yang paling mudah. Yang paling susah mungkin ada banyak sinonim dan banyak bahasa gaul, banyak partikel, Ya, sih, loh, kah, Mau kan, kemana sih? Apaan sih? Males ih. Ya dong, Iya dong. deh. Deh Ya, dong. aku masih sangat bingung Ya, dengan Itu bahasa-bahasa akan itu. datang dengan sendirinya. Kalau kamu sering Sampai latihan. saat ini belum, karena kamu selalu memakai bahasa beku. Ya, karena aku nggak bicara dengan kata-kata atau bahasa itu juga. Aku bicara dengan baku. Baku.
Oke, ya, oke. Pizza baku. Ya, so, Oke, mungkin yang kedua, kamu butuh berapa lama untuk belajar bahasa Jerman? bahasa Jerman Ya, tentu. sefasih ini? Oke, aku nggak mengklaim diriku fasih, tapi aku udah bisa ngerti. Saat ini aku lagi belajar C1. Ini karena bukan kebetulan, tapi karena waktu kemarin ada lockdown corona, itu ada sekitar 4 bulan aku berhenti, nggak ada sama sekali Lolos. kelas. Ya, nggak ada sama sekali kelas untuk belajar bahasa, hanya belajar sendiri di rumah. Mungkin beberapa pengalaman dari teman-temanku untuk 1 tahun itu udah bisa mencapai level C1, tapi itu tergantung lagi dari orangnya sendiri. Terkadang ada yang udah bisa level C1 tapi dia nggak bisa ngomong, maksudnya dia mengerti apa yang orang lain katakan atau di teks itu ada apa, dia bisa baca tapi dia nggak bisa ngomong. Jadi itu tergantung orangnya juga, mungkin 1 atau 1,5 tahun. Aku punya banyak teman mahasiswa Cina di universitasku, mereka bisa membaca semuanya tapi gak bisa berbicara sama sekali. Ya, itu praktek yang paling penting aku pikir. Terus kamu belajar berapa lama? Mungkin untuk bisa bergabung di konversasi yang sederhana mungkin 3 bulan. Oh, tapi wow, amazing. Dalam 3 bulan Unglaublich. Tapi dalam 3 bulan itu aku juga banyak belajar, mungkin 3-4 jam setiap hari aku belajar bahasa sendiri, kosakata, dan setelahnya aku keluar rumah dan mencoba bercakap, ngobrol itu penting, sama orang. Sangat penting untuk ngobrol. Dan mungkin setelah itu 3 bulan lagi sampai aku merasa aku bisa paham kebanyakan kalimat orang lain. Itu sekitar 6 bulanan. Ya, mungkin. Terus juga aku punya pertanyaan juga. Ini pertanyaan kamu maksudku. Apakah bahasa masing-masing yang kita pelajari ini layak untuk dipelajari? Untuk aku Kenapa? Definitely, tentu saja. Karena bisa bahasa Indonesia ini kamu bisa bikin podcast. Ya, bisa bikin podcast. Ini biarkan ku ikut hidup lokal. Ya, betul. Saat kamu tinggal di sana. Paham hidup orang lokal dan ikut budaya lokal, dan aku bisa ke Indomaret, ke warung. Lagi-lagi Indomaret. Kita butuh sponsor Indomaret di sini. Tapi aku bisa ngobrol dengan semua orang. Aku bisa bertanya mereka, gimana hidup kalian? Dan gimana hari kalian? Apa kabar? Dan apakah kalian ada cerita? Ini biarkan aku belajar banyak tentang kehidupan di Indonesia. Yang aku yakin tanpa bisa bahasa, aku tidak bisa paham itu semuanya. Ya, untuk belajar bahasa Jerman itu juga sangat layak. Maksudku, selain untuk menambah daftar di CV-mu, kamu bisa bahasa asing apa, itu poin plus. Itu tergantung kalau kamu punya mimpi untuk sekolah di sini atau bekerja di sini. Walaupun kamu bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Jerman itu sangat penting karena orang di sini pakai bahasa asli Jerman. Maksudnya sehari-hari mereka nggak pakai bahasa Inggris. Jadi lebih baik untuk belajar bahasa Jerman itu akan sangat sangat layak untuk belajar bahasa Jerman. Ya, walaupun ada mungkin beberapa lowongan kerjaan yang hanya minta bahasa Inggris. Tapi tanpa bahasa Jerman pasti kamu tidak akan ikut hidup budaya Jerman, hidup sosial di sini. Kamu nggak bisa beli roti atau nggak bisa di supermarket ngomong bahasa Inggris. Bisa. Kamu bisa, tapi kamu nggak akan merasakan kalau kamu tinggal di Jerman. Dan kamu tidak bisa bertanya pelayan di toko, apa kabar kamu? Genau. Ya, betul. Oke. Terus teman-teman, kita juga ngomong udah sangat panjang untuk lagi-lagi kita ngobrol sangat panjang. Aku punya beberapa rekomendasi kami. Rekomendasi untuk apa? Oh, meine Güte. Oke, kamu punya rekomendasi buat belajar bahasa Jerman. Mungkin teman-teman nggak butuh belajar bahasa Indonesia lagi, jadi kami punya rekomendasi untuk belajar bahasa Jerman.
Oke, aku sering pakai aplikasi ada namanya Duolingo. Itu aplikasi yang bagus untuk belajar basic dari kosakata bahasa Jerman. Sebenarnya aku juga memakai Duolingo untuk oke. belajar bahasa Indonesia untuk awalnya dan belajar ya kosakata dasarnya. Tapi sayangnya Duolingo ini dia nggak punya translate Jerman Indonesia. Jadi aplikasi ini cuma punya translate Jerman Inggris. Iya. Jadi tapi ini juga poin plus. Jadi bisa belajar bahasa Jerman plus bahasa Inggris. Ini masih kata basic dan ini masih bisa dipelajari dengan mudah. Aku selalu belajar bahasa asing dari bahasa Inggris karena ada lebih banyak resource. Banyak research dari sana. Ya, banyak sumber. Terus juga Quizlet ini juga bagus. Di sana nanti bisa tinggal search Jerman Indonesia atau Jerman, banyak search tentang Jerman Deutsch itu nanti di sana banyak kuis tentang belajar bahasa Jerman dan aku juga punya beberapa kuis yang bisa teman-teman pelajari. Nanti mungkin di Instagram kita bisa share tentang apa aja yang bisa belajar tentang bahasa Jerman. Dan anyway, aku juga mengajar bahasa Jerman. Jadi aku promosi, aku mengajar bahasa Jerman. Jadi teman-teman bisa belajar dengan aku juga lewat website. Nanti kita bahas selanjutnya di website apa. Dan podcast. Aku sangat suka podcast. Aku juga, ya. Jadi hampir setiap hari aku dengar podcast. Dulu aku dengar podcast bahasa Indonesia, aku jarang. Di podcast mana untuk belajar bahasa Jerman? Dan sekarang aku sangat senang dengar podcast itu ada namanya Easy German. Itu sangat bagus untuk belajar. Itu kata-katanya masih gampang. Dan ada Deutsch Podcast. Itu aku sangat rekomendasikan. Mereka punya level-level, setiap level mereka punya bahasan masing-masing. Terus juga ada namanya Deutsche Welle. Itu juga mereka punya podcast, dan di podcast itu mereka lebih bahas tentang teori, gimana gramatik atau tata bahasanya di sana. Tapi itu sangat menyenangkan dan itu mudah untuk dipahami. Ya, itu mungkin. Ya, dan mungkin nggak ada, tapi untuk kalian yang belajar bahasa Indonesia. Aku juga ada podcast bernama Frasa Siniar Bahasa Indonesia. Ada 2 orang, Johannes dan Trias, yang ngobrol tentang bahasa Indonesia, negara Indonesia, sejarah dan budaya dan berita terbaru seperti itu. Dalam bahasa yang sangat baku. Yang baku dan mudah dipahami. Ya. Oke. Dan semoga episode kali ini bisa membantu teman-teman yang mau belajar bahasa Jerman atau mau belajar lagi bahasa Indonesia mungkin, atau belajar bahasa Indonesia lebih baik, atau hanya sekedar mendengarkan pengalaman kami gimana kami belajar bahasa masing-masing. Iya, dan kalau kalian ada pertanyaan, silakan pertanyaan, saran atau kritik, feedback semuanya lewat email ke suarajermanesia@gmail.com atau juga bisa lewat Instagram kami, itu namanya Suara Jermanesia. Ya, atau langsung di halaman anchor.fm kami, dan jangan lupa subscribe di sana, di Anchor atau di podcast, aplikasi podcast, misalnya Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Dan semua. Dan juga channel YouTube kami. Di Suara Jermanesia. Ya, silakan subscribe dan menyebarkan podcast ini di dunia, tentunya. berbagi dengan teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tschüss.